Halo sahabat-sahabat IPA, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini materi kita yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair ataupun fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Oke, bagaimana maksudnya? Apa air yang dipindahkan itu bagaimana? Nah, sekarang kita bikin sebuah contoh ilustrasi atau praktek virtual. Ini sudah Bapak sediakan sebuah neraca, dan ini ada benda, sudah langsung diukur dia berapa beratnya. Beratnya di udara ya, yaitu kita singkat dengan W, yaitu 20 Newton. Nah, ini ada air, nanti akan kita celupkan dia, terus ini udah dibolongin kecil di sini untuk keluarnya air nanti untuk menampung air yang dipindahkan tadi. Ini kalau masuk ini benda ke dalam, airnya akan naik sehingga keluar, dan itulah air yang dipindahkan atau fluida yang dipindahkan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kamu lihat ya, ternyata dia masanya beratnya makin berkurang. Ya, berkurang dia, dan air juga dipindahkan ke sini dia. Dan ternyata beratnya menjadi 15 Newton. Makanya kalau kita mengangkat suatu benda di dalam zat cair, itu akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan dia. Berarti ada gaya yang membantu, dan itulah namanya itu gaya apung ya, gaya apung. Itu namanya adalah gaya apung. Nah, sekarang kita lihat dari perhitungan tadi ini ya, berapa besar gaya apung yang diberikan pada benda ini tadi. Berarti tadi kan beratnya di udara kan 20. Nah, tulis dulu 20 tadi di udara ya. Terus dikurang sekarang setelah masuk ke dalam air, jadi beratnya menjadi 15. Sehingga boleh kita sebut berarti 5 Newton dia gaya apungnya. Berarti boleh kita tuliskan persamaannya bahwa gaya apung berarti berat di udara dikurang dengan berat di dalam air. Oke, ini penjelasannya ada ditulis, baca sendiri. FA gaya apung satuannya Newton ya. Ini semua satuannya Newton semua. Satuannya Newton semua ya. Newton semua dia. Nah, itulah persamaan dia yang kita simpulkan sekarang dari berat di udara dengan berat di dalam air tadi. Nah, bagaimana ini air yang dipindahkan seperti yang dibilang oleh Archimedes tadi? Seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, sekarang kita hitung berapa beratnya ini. Nah, ternyata setelah kita hitung dengan menggunakan neraca, ternyata 5 Newton juga loh dia. Nah, ini 5 Newton dia. Berarti sesuai dengan apa yang dibilang oleh hukum Archimedes tadi. Ya, berarti gaya apungnya adalah sebesar 5 Newton. Nah, sekarang kita hitung ini, bagaimana rupanya menghitungnya ini. Nah, menghitung ini kan berat ya. M kali G kan? M kali G dia. Rumusnya kan M kali G. Nah, sekarang rumusnya menjadi gini, bahwa FA sama dengan berat pulidah yang dipindahkan. Ini berat pulidah yang dipindahkan ya. Ini adalah WFB. Nah, gitu. Ini dia ya. Nah, sekarang tadi rumusnya adalah kan M kali G. Gitu kan? Nah, M itu kan kemarin udah kita pelajari bahwa M itu massa itu sama dengan itu rho kali apa? Rho kali volume gitu dia. Berarti ini bisa kita simpulkan masanya masa apa? Atau rho-nya fluida. Volumenya apa? Volume fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut ya, sehingga dengan rumusnya ini boleh kita tulis yaitu rho fluida dikali volume fluida yang dipindahkan benda dikali gravitasi, sehingga persamaannya boleh kita tulis seperti ini dia ya. FA sama dengan rho fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali gravitasi. Ini rumusnya yang dua ini yang perlu harus kita tahu pada dua ini ya. Oke, itulah cara menentukan rumus atau persamaan daripada Archimedes. Nah, di dalam cecer itu ada beberapa kejadian. Yang pertama, benda yang namanya tenggelam. Kalau bendanya tenggelam, sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar cair. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Nah, ternyata karena ini. Karena massa jenis fluida atau zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda ini gitu loh. Ya. Jadi lebih kecil daripada
massa jenis benda ini, massa jenis cacairan yang lebih kecil. Nah, kok bisa terjadi itu? Nah, ini bisa kita turunkan seperti gini. Dan ternyata karena memang gaya apungnya jauh lebih kecil dibanding dengan berat benda tersebut di udara, ya. Sehingga kalau ini kita turunkan, ini kan rumusnya kan rumus itunya kan M fluida yang tercelup dikali gravitasi dikali massa kali gravitasi. Ini boleh kita tulis karena volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda. Ini gravitasi habis, ya kan. Nah, sehingga ini adalah kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya sama dengan yang ini, ya. Oke, ini penjelasannya dibaca, boleh dibaca ini penjelasan yang ada di sini. Oke, untuk namanya benda melayang. Nah, benda melayang itu adalah berada di tengah. Nah, seperti ini berada di tengah, dan itu syaratnya adalah bahwa massa jenis fluida harus sama dengan massa jenis benda itu. Pasti dia melayang dia, ya. Seperti kapal selam itu kok bisa melayang di dalam air, ya ini syaratnya harus begini dia, ya. Jadi sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya tetapi tidak mencapai dasar dari cair itu. Dia nggak nyampe dia ke dasarnya dia. Oke, sehingga dengan demikian boleh kita sebut di sini persamaannya FA sama dengan PA pun sama dengan berat benda tersebut, sama caranya dengan persamaan yang di atas tadi, sehingga ini menjadi kesimpulannya. Jadi kalau benda dikatakan melayang berarti massa jenis fluida atau massa jenis zat cair sama dengan massa benda tersebut. Oke, ini penjelasannya nanti baca sendiri ya, penjelasannya hampir sama kok, sama yang di atas tadi, sama itu benda terapung. Nah, gimana dibilang benda terapung? Ya, benda terapung itu berarti bendanya tidak seluruhnya masuk ke dalam cair. Ada sebagian yang ke atas dia, misalkan kayak ini kan ada ini. Sebagian dia tenggelam, ada di dalam air tercelup, sebagian lagi ada yang di udara gitu dia. Ini kan yang di udara ini sekitar segini dia di udara dia, ya. Dia berada di udara. Nah, sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair, tapi sebagian lagi berada di udara. Sehingga dengan demikian berat yang menekan ke bawah itu adalah gaya berat, gitu kan? Berat yang menekan ke bawah itu kan gaya berat. Gaya berat di mana? Gaya berat di udara gitu dia. Nah, gaya berat di udara ini. Ya. Jadi berat yang ke bawah itu ada W di udara harus kita hitung nanti. Nah, berat yang menahan ke atas atau gaya yang menahan ke atas itu adalah gaya apung. Sehingga ini supaya dia setimbang, ini kan karena setimbang dia, udah terapung dia, berarti kalau terapung setimbang, tidak turun, tidak naik. Berarti disimpulkan bahwa gaya apung sama berat di udara itu harus sama gitu dia. Udah? Sehingga kalau kita turunkan hasilnya adalah seperti ini dia. Sehingga timbul persamaan, bisa kita bikin persamaan bahwa rho benda, massa jenis benda boleh dihitung dengan volume benda, volume air yang dipindahkan oleh benda dibagi dengan volume benda dikali massa jenis daripada fluida ataupun zat cair tersebut. Oke? Tapi dalam hal ini massa jenisnya gimana dong Pak, massa jenis? Nah, dalam hal ini bahwa massa jenis fluida ya itu jauh lebih besar dibanding dengan massa jenis benda. Nah, terbalik dia sama yang namanya tenggelam. Ya, ini dia. Kalau ini yang terapung, berarti massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda tersebut. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ada di sini. Sebuah bola pejal ditimbang di udara beratnya 50 Newton. Jika bola tersebut ditimbang di dalam air beratnya menjadi 45 Newton, berapakah gaya ke atas yang diterima benda tersebut dan volume benda pejal tersebut? Oke, ada dua yang ditanya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini berat di udara, ini berat di dalam air. Setelah sudah dimasukkan dalam air, dan ini kelas ukur, dan ini adalah volume zat cair yang dipindahkan seperti yang sudah kita contohkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya itu yaitu massa berat di udara itu sama dengan berapa ya? 50 Newton. Oke, lanjut. Berat di dalam air berapa dibilang tadi ya? Itu udah dapat 65 Newton. Terus apa lagi yang diketahui? Ini ada diketahui massa jenis fluida atau air ya. Itu sama dengan itu sebenarnya ini udah tetap ini ya.
kg per meter kubik. Terus apalagi gravitasi, ini juga udah satu ketetapan, tapi ini hanya dibulatkannya, yaitu 10 M per S kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah apa ya? Yang ditanya itu yang A-nya, yang pertama yaitu gaya apung, berapa dia? Terus yang kedua, B-nya yaitu volume bendanya, berapa dia? Oke, kita jawab ya. Kita jawab bahwa yang A itu tadi udah ada di atas bahwa gaya apung sama dengan berat di udara WU dikurang berat di dalam air WA. Udah tinggal ngitung, masukin. Ini sudah ada 50 Newton, ini ada 45 Newton, berarti tinggal dikurang, berarti bisa 5 Newton. 5 Newton lah gaya apung yang diberikan oleh gas cair. Nah, gimana kalau volumenya? Nah, volumenya tadi apa yang rumusnya, apa persamaannya? Tadi kan udah kita sebut, udah kita dapat bahwa gaya apung bisa juga menggunakan rumus, yaitu rho fluida dikali volume zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut dikali gravitasi, gitu dia. Nah, karena semuanya tercelup, misalkan ini kan tercelup semuanya, berarti volume benda itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Berarti ini boleh kita sebut juga ini volume benda, sama gitu dia, ya, sebesar volume benda tersebut. Nah, sekarang tinggal kita isi. Ini FA-nya udah kita dapat, ini 5 Newton, masukin dia. Ini massa jenis zat cair berapa? 1000, masukin dia 1000 kg per meter kubik kali 10 M per S kuadrat. Nah, karena ini satuannya sudah setara semua ya, setara semua, Newton, kilogram, meter kubik, ini M per S kuadrat, setara semuanya, sehingga nanti hasilnya ini adalah satuannya pasti meter kubik. Nah, oke, nggak usah kita tulis lagi dulu ya, tinggal kali 1000 kali 10 berarti 10.000 ya, tinggal kali 10.000 ya. Oh, ini sorry, ini ada di sini, ini kita ganti aja jadi volume benda ya, volume benda. Ini tadi kita ganti ini ya, volume benda, berarti ini dikali volume benda. Berarti boleh kita tulis lagi pakai volume benda sama dengan 5 per 10.000 ya, atau sama dengan 5 kali per 10 pangkat 4, ini adalah meter kubik. Nah, itu lebih bagusnya lagi kita tulis dalam bentuk bilangan baku, yaitu kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi itulah volume yang kita dapatkan, itulah volume bendanya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, sebuah batu terletak di dasar sebuah danau jika massa batu tersebut adalah 70 kg dan volumenya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini enggak ada ya, pangkat min 4 ini enggak ada ya. Kalau ini enggak ada, pangkat min 4 meter kubik ya. Hitunglah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda batu tersebut dalam air. Nah, misalkan beginilah ya, ini ada air gitu kan, terus di sini ada benda. Nah, ini berapa nih gaya yang kamu angkat gitu ya. Berarti kita menggunakan gaya apung dong, jadi sebesar gaya apung ya. Oke, kita tulis dulu ini, diketahuinya dulu ya, diketahuinya. Tadi dibilang pertama masanya sama dengan 70 kg ya. Terus volumenya dia bilang yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Terus apalagi ya, oke, massa jenis air kita tulis lah ya. Jadi tetaplah kalau massa jenis air itu rata-rata 1000 kg per meter kubik. Terus apalagi G-nya sama dengan 10 M per S kuadrat. Oke, yang ditanya itu adalah udah pasti kalau gaya angkat ditanya, berarti itu adalah gaya apungnya ya. Gaya apungnya berapa? Nah, sekarang kita tinggal membuat ya, bahwa gaya apung rumusnya apa ya? Rumusnya tadi udah ada, yaitu rho fluida dikali volume zat cair yang dipindahkan.
benda tersebut dikali gravitasi. Oh, lengkap kok semuanya gitu ya. Oh, lengkap ya. Itu masanya nggak berpengaruh rupanya. Enggak juga ya, nggak berpengaruh juga. Volume fluida, ini kan volume fluida massa jenis fluida ya, ini massa jenis fluida. Berarti massa jenis fluida tinggal masukkan aja 1000 kg per meter kubik dikali volume fluida yang dipindahkan. Berarti segini dong, karena semua tercelup dia. Kan semuanya kan tercelup, berarti sebesar volume benda itu. Ya. Nah, berarti sebesar volume benda ini, dan ini berarti sama juga, ini namanya ini volume fluida yang dipindahkan. Sama dia, berarti tinggal kali 3 kali 10 pangkat 4 meter kubik ya, dikali gravitasi 10 M per S kuadrat. Dah? Oke, sekarang kita masukin, kita kali. Berarti ini kita kali ini semuanya, berarti 10 kali 3 kali 10, ini 1000 kali 3 cara kali 10, berarti 30.000 ya, 30.000 kali, nah ini ada nih 10 pangkat ini 4, nah ini jadi Newton ya, jadi Newton. Berarti hasilnya karena ini ada 1, 2, 3, 4, ini min, ini artinya ini kan berdasarnya 3 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4, itu artinya gitu loh. Dan ini kalau pangkat itu biasanya dijumlah, berarti 4 tambah 4 kurang 4 0, berarti kita tulis jadi 3 Newton saja di sini ya, 3 Newton. Itulah gaya apung, gaya angkat yang harus kita berikan agar bisa kita angkat dia di dalam benda cair itu. Oke, contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini adalah sebuah benda dengan volume 4 kali 10 pangkat 4 meter kubik melayang di atas permukaan air, di mana volumenya 3/4 tercelup ke dalam benda cair atau ke dalam air. Tentukanlah gaya apung yang diberikan air dan massa jenis benda tersebut ya, ini benda ya, massa jenis benda tersebut, ini benda ya. Oke, sekarang kita hitung. Nah, ini udah dilihat di sini 3/4 tercelup dia. Oke, tulis dulu diketahuinya ya, tulis diketahuinya. Diketahuinya volumenya ya, volume bendanya yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Terus apa lagi? Diketahui lagi. Oke, ada di sini volume fluida yang tercelup. Katanya 3/4. 3/4 berarti 3/4 apa? 3/4 volume benda. Nah, gitu kan? Dan volumenya ini kan, di mana volumenya 3/4 tercelup dalam air, berarti maksudnya volume benda. Oke, tinggal gitu dia. Terus apa lagi diketahuinya lagi, yaitu raw fluida, yaitu adalah 1000, masukin 1000 kg per meter kubik. Terus apa lagi? Gravitasi, tetap tulis 10 M per S kuadrat. Oke, yang ditanya itu ada A, yaitu gaya apung. Oke, FA. Terus B, yang ditanya apa lagi? Massa jenis benda. Oke, kita jawab. Berarti gaya apung. Nah, ini gaya apung berarti kita harus menggunakan raw fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali gravitasi. Oke, masukin dia. Ini 1000 ya. Ini 1000. Oke. Boleh, nggak usah satuannya karena udah setara ya. Ini udah setara semua satuannya, tidak ada yang sentimeter, nggak ada yang gram. Oke, dikali volume benda. Berarti ini rumusnya. 3/4 dikali volume benda. Dikali 10. Oke, kita hitung lagi. Ini kita hitung dulu ya, 10 kali 10 ya, berarti 10.000 ya. 10.000 dikali 3/4. Oke, volume benda berapa? Ini volume bendanya gitu loh. Ya, volume bendanya di situ, tinggal kali 4 kali 10 pangkat min 4. Udah? Oke, sekarang kita hitung. Coret nih, krek. Nah,
Berarti tinggal 30.000 kali 10 pangkat 64. Nah, seperti yang tadi, dia ada 04 ini, 1, 2, 3, 4. Habis dong ke sini dia. Ya, habis dia. Sehingga tinggallah dia 3 Newton. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ke yang B. Yang B itu ditanya adalah massa jenis benda. Nah, tadi kan sudah ada bahwa massa jenis benda itu adalah, atau langsung aja boleh kita sebut langsung seperti tadi. Rumusnya tadi kan massa jenis benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan per volume benda, kan gitu, dikali massa jenis fluida, kan udah ada tadi rumusnya di atas tadi ya. Oke, berarti tinggal masukin saja volume benda yang ditentukan adalah berapa tadi? 3/4 kali volume benda. Nah, per volume benda. Oh, berarti nggak perlu angkanya, nggak perlu ya. Dikali, nah ini langsung masukin aja, dikali 1000 ya. Dikali 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini habis nih. Rek. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Berarti 3/4 gitu jadinya kan, kali 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini kalau dibagi nih berapa nih? 3/4. Ini dulu bagi nih, 1000 per gitu kan? Berapa itu? Halo teman-teman, itu 250 gitu loh. Ya kan? Nah, berarti tinggal kali. Berarti 3 kali 250 sama dengan, kita kali nih. Sabaraha ini? 3 kali 0, 0 gitu caranya kan. 3 kali 5, 15, 1. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Sehingga kilogram per meter kubik. Inilah massa jenisnya, dan ini terbukti ya. Massa jenis bendanya lebih kecil ya. Ini massa jenis bendanya 750, massa jenis zat cairnya tadi berapa? 1000. Ini dia 1000. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Semangat terus, tetap jalankan 3M.